Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan judul pemanfaatan limbah botol plastik menjadi tempat masker anti kuman bermotif batik sebagai penguat budaya nasional. Kami dari kelompok 3 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dartim SPD MPD dengan Ketua Wahyu Ardi Purnomo dengan NIM tersebut dan Jermandar Iwan Kurniaji dengan NIM tersebut, Abdullah Mustaqim dengan NIM tersebut, Khalifah Nurjanah dengan NIM tersebut, dan kakak tingkat dan juga dari prodi lain yaitu Izatul Fajriyah dengan NIM tersebut. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Dartim, dan kami berterima kasih juga kepada Ibu Risma sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 3 ini. Baik, kami akan menjelaskan mengenai PKM kami. Kami serahkan kepada teman yang menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat produk ini. Yang pertama, pada tahun 2019-2020, ya tepatnya awal di tahun 2020, di Indonesia terdampak virus COVID-19 yang pada saat itu menyebabkan lockdown atau kegiatan banyak yang ditunda gitu. Dan dengan terpaparnya virus corona ini, dari Dinas Kesehatan menyarankan untuk kita tetap menjaga kesehatan yang dengan cara antara lain salah satunya adalah memakai masker. Seiring berjalannya waktu, penggunaan masker ini semakin banyak, semakin orang sering menggunakan, dan juga seiring berjalannya waktu terdapat masalah-masalah yang dimana masker ini tidak ada tempat untuk disimpan dengan baik, ya. Kebanyakan orang disimpan dengan cara yang sembarangan, dan itu bisa menyebabkan masker terkena kuman dan masker tidak sehat. Dengan ini kami berinisiatif untuk membuat produk yaitu tempat masker yang tujuannya agar masker sendiri terhindar dari kuman dan bisa digunakan dengan baik dan sehat. Untuk tempat masker ini bisa digunakan untuk teman-teman saat di luar dan sedang makan atau mau makan dan bingung untuk meletakkan maskernya di mana. Produk kita ini adalah solusi untuk meletakkan masker mungkin saat makan atau saat di kamar mandi dan lain-lain. Kemudian tempat masker ini kami buat dengan produk dengan bahan yaitu botol plastik, ya, dengan alasan karena di Indonesia sendiri bahkan di dunia botol plastik ini menjadi masalah besar. Karena itu kita berusaha untuk mendaur ulang, ya, memanfaatkan plastik-plastik agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian tak hanya itu, tempat masker kita yang dibuat dari botol kita juga akan hiasi dengan motif batik. Alasannya selain untuk estetika, kita juga ingin mengenalkan batik ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Kemudian saya akan menjelaskan analisis kegiatan. Untuk luaran kegiatan berupa produk tempat masker dari limbah botol plastik yang bermotif batik. Untuk luaran kegiatan berupa keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memakai masker sehingga efektivitas masker sebagai protokol kesehatan terpenuhi. Kemudian manfaat memberikan solusi kepada masyarakat berupa tempat menyimpan masker anti kuman. Yang kedua, mengurangi limbah botol plastik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, melestarikan motif batik sebagai budaya nasional Indonesia. Dan yang keempat, memperoleh keuntungan dari usaha penjualan. Mungkin kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan itu saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu analisis peluang pasar. Silakan bagi yang bertugas. Baik, selanjutnya adalah analisis peluang pasar. Yang pertama yakni strength atau kekuatan. Yang pertama bahwa produk kami memiliki fungsi untuk melindungi masker agar tetap steril dan memiliki nilai estetis. Kemudian yang kedua adalah bahan baku mudah ditemukan yakni limbah botol plastik. Dan yang ketiga adalah pemakaian produk jangka panjang. Sedangkan weakness atau kelemahan dari produk kami, yakni produk kami masih jarang dikenal masyarakat. Selain itu, proses produksi yang lama dan membutuhkan tempat yang cukup luas untuk proses produksi. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang dari produk kami, yakni keberadaan produk masih jarang di pasaran, kemudian memberikan peluang kepada kami untuk ikut serta dalam pemanfaatan limbah botol plastik, dan yang ketiga bahwa masyarakat membutuhkan produk ini. Kemudian adalah threat atau ancaman, yakni munculnya produk yang sejenis dan kalah saing dengan produk yang sejenis untuk tempat masker ini sendiri. Selanjutnya, analisis biaya produksi dari produk kami. Biaya produksi sebesar Rp7.011.000 dengan harga pokok penjualan yakni sebesar Rp14.000, sehingga dapat diambil harga jual per produk dari kami yakni sebesar Rp18.500 per produk. Dari harga jual ini, maka pendapatan per bulan kami yakni kurang lebih Rp9.250.000, sehingga keuntungan per tahun dari produk kami yakni total penjualan per tahun dikurangi dengan biaya produksi per tahun yakni sebesar Rp26.868.000. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah dari slide proses pembuatan yang akan disampaikan sama teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses pembuatan. Pembuatan produk tempat masker ini melalui beberapa tahap yang akan dilakukan dengan teliti untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Yang pertama, tahap pengumpulan limbah botol plastik. Di sini kelompok kami menggunakan jenis limbah botol plastik air mineral. Kemudian yang kedua, pembersihan dan pemisahan limbah botol plastik dari tutup botol dan plastik merek. Tahap yang ketiga, pengelompokan limbah botol plastik sesuai dengan jenisnya. Kemudian, pemotongan botol plastik untuk memisahkan kepala dan badan botol dapat menggunakan gunting atau pisau cutter. Kemudian yang kelima, pemotongan badan botol plastik menjadi lembaran plastik. Tahap selanjutnya, pencucian lembaran plastik tersebut dengan mencampurkan air dan sabun deterjen agar lembaran plastik dapat terlihat bersih. Kemudian setelah dicuci, lembaran plastik itu kemudian dikeringkan. Tahap selanjutnya yaitu perataan lembaran plastik agar menjadi lurus dengan menggunakan setrika. Kemudian tahap yang selanjutnya, pengukuran dan pemotongan lembaran plastik sesuai ukuran produk, yaitu 12 x 18 cm. Tahap ke-10, penggabungan lembaran plastik sesuai bentuk produk dengan menggunakan mesin press. Kemudian, penyablonan motif batik pada produk dengan menggunakan mesin sablon. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan plastik zipper pada produk, kemudian pemasangan zipper slider head dan pengait besi, dan kemudian tahap finishing. Untuk tempat produksi dilaksanakan di Perumahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, dan Kabupaten Karanganyar. Next. Kemudian tentang produk. Yang pertama, logo produk. Kelompok kami membuat logo produk sesuai dengan gambar tersebut untuk memudahkan kepada calon konsumen agar mengenal produk yang ditawarkan. Kemudian kemasan produk, kami menggunakan plastik oriented polystyrene atau OPP bening yang dilengkapi perekat, bertujuan agar motif dari produk tempat masker tersebut terlihat secara jelas. Kemudian ilustrasi dari produk dapat dilihat pada gambar tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, berikut tadi adalah tentang produk ya. Terdapat logo produk, kemasan produk, dan ilustrasi produk tersebut. Baik, selanjutnya adalah promosi dan pemasaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk promosi, kami memiliki strategi, yaitu untuk promosi langsung, yaitu mengenalkan dan mempromosikan produk kepada orang-orang terdekat, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita, seperti itu. Kami juga melakukan promosi pemasaran itu
pada promosi ke toko-toko, seperti itu. Mempromosikan dan memasarkan produk ke beberapa toko di sekitar Solo Raya. Lalu untuk strategi yang selanjutnya adalah kita menjual di marketplace, membuka toko di beberapa marketplace di Indonesia. Penjualan online ya, lebih ke Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Lalu yang terakhir adalah melalui media sosial, yaitu memanfaatkan media sosial untuk promosi seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, juga Twitter, seperti itu. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kami harapkan PKM ini bisa berjalan lancar di dalam penilaian ataupun nanti di dalam proses pembuatan dan proses agar bisa berjalan lancar tentunya, seperti itu. Kami dari kelompok 3 akan pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.